Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif lubul usul wa ila jami'i masyayikh al-gaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 116. Mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Al-istiqatu raddu lafzin ila akhara limunasyabatin ila akharin limunasyabatin bainahuma fil makna wal hurufi al asliyati. Istiqaq yaitu raddu lafzin ila lafzin akhara wa in ana al akharu majazan, mengembalikan satu lafaz pada lafaz yang lain sebab antara kedua lafaz memiliki munasyabah, memiliki titik kesamaan. Contoh semisal lafaz qala yaqulu qawlan, qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun. Istiqaq yaitu semisal isim fa'il qailun, mengembalikan lafaz qailun pada masdar qaulun. Raddu lafzin ila lafzin akhara limunasyabatin, sebab antara qailun dengan masdar qaulun ini memiliki munasyabah, memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama mina ajwaf, sama-sama mina ajwaf wawi. Wasani'an wa imma ainan u'il
Wasamil ajwa faqala qad musil limunasyabatin sama-sama mina ajwaf. Sama-sama ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ini namanya istiqaqun. Lalu qaulu wa fil hurufi al-asliyah dalam royatul usul mengatakan bi antakuna syima ala tartibin wahidin ama finatiki minan nutqi seperti isim fa'il natiqun masdarnya nutqun. Ini namanya mustaq dan mustaq minhu. Sama dengan qala yaqulu qawlan, isim fa'il namanya mustaq, lalu mustaq minhu adalah qaulun. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun. Qailun ini statusnya mustaq. Lalu mustaq minhu adalah qaulun. Lalu dalam nukul usul mengatakan waqad yattaridu ismil fa'il waqad yahtasu al-qarurati wa man lam yaqum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Mustaq terkadang terlaku pada semua manusia yang memiliki sifat mustaq minhu. Semisal lafaz qala, isim fa'ilnya qailun. Lafaz isim fa'il qailun ini umum. Umum semuanya yang memiliki sifat qaulun maka dinamakan qailun. Baik Syed atau Umar, Ali, laki-laki maupun perempuan, apabila memiliki sifat qaulun maka bisa masuk dalam mustaq qailun. Lalu terkadang mustaq tidak berlaku umum. Contoh lafaz qarurah ini khusus untuk tempat yang terbuat dari kaca. Lalu mustaq minhunya qararun ini umum.
mustaq minhunya umum setiap wajah, entah terbuat dari kaca maupun selain kaca. Tetapi mustaq arurah ini khusus untuk tempat yang terbuat dari kaca. Lalu dalam Luhul Usul mengatakan, wa man lam yaqum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu insana. Wa man lam yaqum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu insana. Sesuatu manusia yang tidak memiliki sifat maka tidak boleh mencetak mustaq dari lafaz tersebut. Indana ini pendapat ahli sunnah. Lafaz indana isyaratun. Lafaz indana ini isyarah. Terjadinya silang pendapat antara kelompok ahli sunnah dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok ahli sunnah mengatakan adanya isim fa'il atau mustaq ini muncul sebab ada sifat atau ada mustaq minhu. Contoh qailun isim fa'il ini muncul sebab Syed memiliki sifat qaulun. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun. Syed memiliki sifat qaulun maka muncul qailun. Sehingga dalam Luhul Usul mengatakan man lam yaqum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Seseorang yang tidak memiliki sifat atau mustaq minhu maka tidak boleh muncul isim fa'il atau isim maf'ul. Dalam Royatul Usul menampilkan contoh mengenai khilafiyah, mengenai silang pendapat tentang aliran kelompok ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kelompok ahli sunnah mengatakan bahwa Allah memiliki sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Allah memiliki sifat 20.
wujud hitam baqa mukhalafatul lil hawadisi ia mut binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayyan sama kasyar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wujud sifat nafsiyah, lalu sifat syalbiyah idam baqa mukhalafatul hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini sifat syalbiyah. Lalu sifat ma'ani atau mustaq minhu qudrat iradat ilmu hayyan sama dasar alam. Ini mustaq minhu, sehingga Allah memiliki sifat ma'ani, memiliki mustaq minhu, maka muncul aunuhu qadiran, aunuhu muta'alliman. Sifat ma'ani adalah mustaq minhu, sehingga sebab Allah memiliki mustaq minhu sifat ma'ani, maka Allah wajib memiliki mustaq. Allah aunuhu qadiran, aunuhu muridan muta'alliman. Atau dengan sebab Allah memiliki sifat ma'ani, maka lazimnya Allah memiliki sifat maknawiyah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah Maha Kuasa, tetapi kuasanya Allah tidak dengan sifat, muncul tidak dari mustaq, muncul tidak dari sifat ma'ani, tetapi muncul dari zatiyah atau zat. Sehingga kelompok Mu'tazilah tidak mempercayai adanya sifat ma'ani, sebab dalam pembahasan yang telah lewat mengenai definisinya adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mutallafina. Lalu yang dimaksud khitab ay kalamu an-nafsi. Pada pembahasan yang telah lewat, definisi khitabullah ay kalamu an-nafsi. Kelompok ahli sunnah
meyakini bahwa Allah memiliki alam an-nafsi sesuai dalam nazam innal kalama la fil fu'adi wa innama ju'ila lisanu alal fu'adi dalila. Alam ta'ali sunnah, Allah memiliki sifat alam dan termasuk sifat alam adalah mengenai hitabullah alamuhu an-nafsi. Alamullah an-nafsi al-asyali. Sehingga contoh ahli musyolah ini adalah alamullah al-asyali. Ini adalah alamnya Allah al-asyali. Sehingga alamullah an-nafsi dalam nukul usul mengatakan wa yata'allaqu bil ma'dum wa yata'allaqu bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan lalu la tanjisian. Alamullah hitabullah bil ma'dum sudah ada ta'alluq maknawi, bukan ta'alluq tanjisi. Lalu kelompok Mu'tazilah menolak Allah tidak punya sifat alam. Sebab seandainya Allah memiliki sifat alam, maka akan muncul ta'addudul sifat, ta'addudul ulama. Nanti berdampak yang maha dahulu banyak, seolah-olah Tuhan banyak, seolah-olah menghilangkan sifat wahdaniyah Allah. Ini kelompok Mu'tazilah. Sehingga dalam Ghayatul Wusul mengatakan binaan ala anal alam indahum laisa illa bil hurufi wal aswati al mumtani'u ittisafu ta'ala ya. Alam Mu'tazilah memahami yang namanya alam, sifat alam, yaitu suara dan huruf. Dan ini muhal untuk menjadi sifat Allah. Sebab suara dan huruf adalah sesuatu yang baru. Lalu seandainya suara dan huruf adalah qadim, kelompok Mu'tazilah mengatakan demikian ini memunculkan ta'addudul ulama, akan memunculkan Allah tidak wahdaniyah. Sehingga
Kelompok Mu'tazilah mengatakan apabila terjadi ta'addudul ulama, maka kelompok ini sama dengan Nasrani yang mengatakan Tuhan tidak satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sehingga untuk supaya Allah wahdaniyah, kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah Maha Kuasa tidak dengan sifat tapi dengan zatiyahnya Allah. Allah muta'aliman tetapi bukan dari sifat atau bukan dari mustaqminhu, tetapi muta'aliman bizatihi. Kelompok Mu'tazilah meyakini Allah muta'aliman. Allah memiliki sifat mustaq, isim fa'il muta'aliman. Sebab melalui ayat wa kallamallahu Musa taklima, ayat ini jelas Allah muta'alim berbicara dengan Nabi Musa. Tetapi kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa tidak dengan mustaqminhu, tidak dengan sifat mustaqminhu atau masdar, tetapi bidatihi, dengan kekuasaan Allah. Allah Maha berfirman bukan dari sifat tetapi dari zatnya Allah. Allah menjadikan pohon yang mana pohon ini mampu berbicara, lalu Nabi Musa bisa memahami suara pohon. Ini akidah Mu'tazilah. Antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah sepakat Allah Maha berfirman, Allah Maha muta'aliman, sebab ayat jelas wa kallamallahu Musa taklima. Kelompok Ahlussunnah dan Mu'tazilah sepakat Allah Maha berfirman atau Allah memiliki mustaq, isim fa'il, muta'aliman. Lalu Ahlussunnah Allah memiliki sifat ma'ani muncul dari sifat maknawi. Sedangkan Mu'tazilah menolak sifat ma'ani sehingga Allah berfirman bidzatihi. Sehingga dalam Lubul Ushul mengatakan kelompok Ahlussunnah indana isyaratun fihi hilafun baina Ahlussunnah wal Mu'tazilah. Kelompok Ahlussunnah mengatakan man lam ya'um
lahu wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Man lam ya'um bihi wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Allah sesuatu yang tidak memiliki sifat, maka tidak boleh dicetak isim fa'ilnya. Khilafan lil Mu'tazilah. Sehingga dalam masalah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, sesuai dalam Aqidatul Awam, Adamun Nuhun Utma Sholeh wa Ibrahim Tulum Mutabak Lutun wa Ismailu Ishaqun Hadha Yaqub Yusuf wa Ayyub Hadha Syu'aib Harun wa Musa wal Yasha Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Syakariya Yahya Isa wa Toha Khatimun Na'raya. Alaihimus sholatu wassalamu Hum Adamun Idris Nuhun Hudma Sholeh wa Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Satu yang pertama Sarah, lalu yang kedua Siti Hajar. Lalu dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari istri pertama Dewi Sarah memiliki putra Nabi Isa, Nabi Ya'qub. Nabi Isa memiliki putra Nabi Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub melahirkan Nabi Yusuf, Yahuda, dan lain-lain. Pada waktu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, muncul usul fiqh an-nashu qabla tamatun. Dalam riwayatul usul, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, perintah dinasah dengan ayat
wa fadainahu bizabhin azim. Ayat ini menasihat supaya Nabi Ibrahim tidak menyembelih Ismail. Sehingga dalam Wayatul Musyul mengatakan ini termasuk nasih qabla tamakun. Liqaulihi ta'ala wa fadainahu bizabhin azim. Sehingga dalam sejarah Nabi Ibrahim tidak pernah menyembelih Nabi Ismail. Sehingga kelompok ahli sunnah mengatakan tidak boleh memunculkan istilah Ibrahim zabihun. Sebab sesuai dalam Lughul Usul, man lam ya'um bihi wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Nabi Ibrahim belum sempat menyembelih Nabi Ismail, sehingga belum ada sifat zabhu, maka tidak boleh mengatakan Ibrahim zabihun. Lalu pendapat Mu'tazilah mengatakan boleh mengatakan Ibrahim zabihun. Mu'tazilah tidak sesuai dengan usul fiqh man lam yaqum bihi wasfun lam yustaq lahu minhu indana. Kelompok Mu'tazilah menyalahi usul fiqh. Dalam usul fiqh mengatakan setiap manusia yang tidak memiliki mustaq minhu tidak bisa memunculkan mustaq. Contoh Nabi Ibrahim yang tidak memiliki sifat menyembelih, sifat zabhun, maka tidak boleh mengatakan Ibrahim zabihun. Sehingga masalah ini, masalah Nabi Ibrahim, sama dengan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kelompok ahli sunnah memahami bahwa Allah memiliki sifat ma'ani, maka wajib memunculkan sifat maknawiyah. Adanya sifat maknawiyah semisal qadiran ini muncul atau lazim dari sifat ma'ani. Sedangkan kelompok Mu'tazilah mengatakan boleh memunculkan mustaq isim fa'il walaupun tidak ada mustaq minhunya. Contoh Mu'tazilah mengatakan Allah berfirman walaupun Allah tidak memiliki sifat alam. Allah muta'aliman sesuai dalam ayat wa 'allamallahu Musa taklima, tetapi Allah berfirman
tidak muncul dari mustaq minhu. Ini kelompok Mu'tazilah, sehingga kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki sifat ma'ani. Sebab Mu'tazilah memahami yang namanya alam, sifat alam adalah huruf wa syautun. Ini adalah sifat baru, tidak layak dimiliki oleh Allah. Atau seandainya yang dimaksud adalah sifat yang qadim, kelompok Mu'tazilah mengatakan demikian ini memunculkan ta'addudul ulama. Adanya beberapa Tuhan seperti kelompok Nasrani yang mengatakan Tuhan tidak wahdaniyah. Sehingga dalam Ghayatul Wusul misi utama untuk kelompok Mu'tazilah adalah wahdaniyah. Allah Maha Tunggal. Sehingga Allah tidak memiliki sifat ma'ani. Allah berfirman dengan zatnya. Allah berfirman tidak dari sifatun syaidatun anil zat. Lalu kelompok Mu'tazilah yang menuduh ahli sunnah seperti kelompok Nasrani dalam Ghayatul Wusul ditolak. Innama huwa mahzurun fi zawatin la fi zatin wa sifatin. Kelompok ahli sunnah untuk menolak tuduhan bahwa kelompok ahli sunnah seperti kelompok Nasrani yang memiliki Tuhan banyak atau ta'addudul ulama dalam Ghayatul Wusul menolak kelompok Mu'tazilah yang dinamakan ta'addudul ulama itu apabila zatiyahnya Allah banyak. Sedangkan dalam masalah ini Allah zatiyahnya satu, wahdaniyatul zat, lalu sifatnya banyak. Sehingga tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok Mu'tazilah tidak pas. Nasrani memiliki Tuhan banyak, ta'addudul ulama ini pas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tetapi ahli sunnah Allah memiliki sifat wahdaniyah, sifat nafsiyah, lalu memiliki banyak sifat ma'ani, lalu dari sifat ma'ani memunculkan sifat ma'nawiyah. Sehingga ahli sunnah wal jamaah mewajibkan umat muslim atau mu'alaf untuk meyakini Allah memiliki sifat 20. Mengenai pembahasan ini nanti pada akhir pembahasan dijelaskan
secara mendetail dikupas tuntas dalam pembahasan akhir, yaitu dalam pembahasan akidah. Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengatakan, yusharu hadzal nazmu fi muqaddimah wa dzaka sab'atu qudin muhkamah. Pembahasan lubul usul pertama muqaddimah. Lalu 7 kitab. Pertama mengupas tuntas Al-Quran, lalu As-Sunnah, lalu Ijma', lalu yang keempat Al-Qiyas, kelima Al-Istidlal, keenam Ta'adul wa Tarjih, yang ketujuh Ijtihad. Lalu setelah mengupas 7 Alkitab, mengupas Usuluddin, dalam Usuluddin ini nanti dibahas mengenai Al-Quran kalamullah, termasuk Allah memiliki sifat ma'ani dan maknawiyah. Sehingga dalam pembahasan akidah, mukallaf wajib memahami Allah memiliki sifat wajib 20. Adamun wujud kitam baqa muhalafatul lil hawadisi ia muhud minafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayyan sama kasar alam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pertama sifat nafsiyah wujud, lalu sifat salbiyah, lalu sifat salbiyah idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah, lalu sifat ma'ani qudrat iradat ilmu hayyan sama basar alam. Lalu dengan sifat ma'ani Allah memiliki sifat maknawiyah yang jumlahnya ada 7 sesuai sifat ma'ani. Qadiran, muridan, aliman, muhayyan, sami'an, basiran, muta'alliman. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.